kembali kami mengucap syukur atas berkat. Dan kepada kami, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami, berkati dosen kami yang akan memberikan kami pelajaran pada hari ini. Kiranya pelajaran ini bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, berkati kami semua, ini doa kami, yang dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, oke. Ya, jadi tolong yang punya tugas jadwal doa harus diperhatikan jadwalnya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pembenaran kelahiran baru. Di pelajaran ke-7. Nanti di pelajaran ke-8 saya akan lihat apakah kita akan mengadakan meet atau tidak ya. Ya. Kenapa kita harus mempelajari ini? Ya, karena pelajaran ini ada di dalam Alkitab. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ketiga. Ya. Yohanes pasal yang ketiga itu ayat yang ke-22 sampai yang ke-36. Nah, di situ berbicara ada bukan ayat yang pertama, Yohanes 3 ayat yang pertama, di situ berbicara tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ada seorang ahli Farisi yang bernama Nikodemus, orang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Lalu Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat yang kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, jadi Nikodemus datang kepada Yesus dan kemudian mengadakan percakapan. Ya, Yesus berkata bahwa harus dilahirkan kembali dari air dan roh jika ingin melihat kerajaan Allah. Nah, jadi dari percakapan ini merupakan dasar dari bagaimana kita harus hidup dibenarkan dan harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Nah, jadi tujuan daripada pengajaran ini adalah agar supaya setiap mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep yang alkitabiah tentang pembenaran dan kelahiran baru. Setiap mahasiswa mampu menjelaskan makna teologis pembenaran dan kelahiran baru, juga mampu untuk mengimplementasikan doktrin pembenaran dan kelahiran baru dalam pengajaran dan pelayanan gereja. Hal ini akan menjadi sangat penting karena
hal ini menyangkut tentang kehidupan kita nanti dan dalam kekekalan. Ya. Jadi ketika kita diselamatkan, kita mengalami yang namanya pembenaran. Tidak ada suaranya. Yang lain, apakah mendengar suara saya? Dengar, Pak. Coba Christine, coba cari signal yang bagus. Ya. Ada lagi yang tidak bisa dengar suara saya? Ada? Dengar, Ji, Pak. Oke. Nah, jadi ketika seorang diselamatkan, dia mengalami yang namanya kelahiran baru. Nah, apa yang diperbaharui bukan berarti seperti kata Nikodemus tadi, kita harus masuk kembali ke dalam rahim ibu. Itu kan proses kelahiran jasmani atau kelahiran daging kita. Tetapi yang dimaksudkan dengan proses kelahiran baru adalah Yesus mengatakan kepada Nikodemus harus dilahirkan dari air dan roh. Ya. Nah, jadi salah satu bagian dari rencana keselamatan Allah kepada orang berdosa adalah pembenaran dan kelahiran baru. Kita harus dibenarkan. Sebab kalau kita tidak dibenarkan, maka kita tidak akan layak untuk mengalami kehidupan kekal. Ya. Nah, pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman, di mana di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ya kita membuka hati kita membuka kehidupan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita dosa-dosa kita, setiap kesalahan kita disucikan oleh darah Yesus. Nah, hal inilah yang dikatakan kita mengalami pembenaran, sehingga kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Oleh karena kita telah dikuduskan, telah disucikan oleh darah Yesus. Jadi hidup kita, manusia kita ini telah ditebus daripada dosa-dosa. Ya, dosa-dosa yang mendatangkan maut. Jadi hidup kita ini yang telah dibawa keluar daripada dosa itu. Nah, dan itulah proses kelahiran baru. Kelahiran baru bukan berarti kita harus masuk ke dalam rahim ibu kita secara jasmani, tetapi proses kelahiran baru adalah roh kita yang diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi roh kita tempat di mana roh Allah itu berdiam. Ya, seperti saya sudah gambarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa tubuh kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita belum lahir baru, kita masih berdosa, yang ada jiwa dan tubuh. Roh kita mati. Roh ini tempat kediaman Allah. Roh Allah berdiam di dalam roh kita. Nah, jadi ketika kita lahir baru, roh kita ini yang dihidupkan kembali. Jadi tempat kediaman Allah. Jadi pembenaran dan kelahiran baru ini merupakan dua hal atau dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari mata rantai keselamatan. Ya. Nah, jadi pembenaran dan kelahiran baru ini menyangkut tentang keselamatan kita. Ya, apa itu keselamatan? Kita menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan akan kehidupan kekal, dan kita dikembalikan kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, itu dia, ya. Nah, dan dua hal ini, pembenaran dan kelahiran baru ini berkaitan dengan penebusan. Ya, Yesus menebus kita, kehidupan kita, hidup kita, ya. Jadi Yesus tidak menebus dosa-dosa, tetapi Yesus menebus kehidupan kita
dari dosa-dosa, ya. Dan kita harus mengalami pertobatan. Kita harus sadar apa itu pertobatan. Kita sadar bahwa kita manusia berdosa, ya. Sadar pertobatan itu adalah pembaharuan pikiran kita, pikiran yang telah dikuasai oleh dosa. Kita berbalik arah, ya, metanoia. Kita berbalik arah kembali kepada Yesus. Ya, kita harusnya sudah berjalan jauh dari Yesus karena dosa-dosa kita. Kemudian kita sadar. Nah, sadar ini merupakan proses pembalikan pikiran kita. Sadar, kita berbalik, kita bertobat kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, pembenaran dan kelahiran baru juga menyangkut dengan proses penyucian. Tadi yang saya sudah jelaskan di awal. Kita disucikan. Hidup kita yang tidak layak ini disucikan, ya, oleh air dan roh. Dikuduskan, kata Yesus kepada Nikodemus. Lalu ada proses pemulihan di situ. Apa yang dipulihkan? Kehidupan kita. Kita dipulihkan. Kita bisa layak kembali untuk menyembah Sang Raja, menyembah Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita dipulihkan. Nah, pengangkatan, ya, ada dosa-dosa kita diangkat, kita disucikan, dan kehidupan kita diperbaharui, diangkat kepada posisi yang semula. Dosa membuat kita menjadi terhina. Dosa membuat kehidupan kita menjadi terkebelakang. Tetapi karena pembenaran dan kelahiran baru, maka hidup kita itu diangkat kembali, ya, diangkat dari kubangan dosa, diangkat dan dipulihkan. Dan kemudian kita mengalami pendamaian dengan Allah Bapa lewat Yesus Kristus Tuhan. Lewat karya Yesus di kayu salib, kita mengalami pendamaian. Sebab kalau kita tidak pernah didamaikan dengan Allah. Nah, dosa membuat hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Ya, dosa membuat hubungan antara manusia dan Allah terputus. Nah, siapa yang bisa menjadi jembatan untuk mendamaikan ini? Anak Allah, putra Allah. Siapa putra Allah? Sang Firman. Siapa Sang Firman itu? Yesus Kristus Tuhan. Firman yang menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Hanya Dialah yang sanggup untuk mendamaikan kita dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Ya, manusia tidak bisa menolong manusia sebab manusia itu telah terkontaminasi oleh dosa. Manusia mewarisi kehidupan dosa, mewarisi dosa turunan dari Adam dan Hawa. Dan tidak ada yang bisa, ya. Hanya yang bisa adalah Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tidak terkontaminasi dengan dosa. Tidak ada hubungan antara Yusuf dan Maria lalu melahirkan Yesus. Tapi Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi, yang meminjam rahim Maria untuk kemudian bisa lahir ke bumi seperti manusia. Ya, menjadi seperti manusia. Nah, seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dinyatakan secara resmi sebagai manusia yang benar sehingga mempunyai hak legal dalam kerajaan Allah. Nanti baca di Roma 8 ayat 1 sampai 32 dikatakan di situ bahwa kalau kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada lagi yang dapat menghakimi kita. Kita ini adalah anak-anak yang bebas karena roh Allah di dalam kita, sehingga kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan karena kita memiliki roh Allah, kita diam di dalam Yesus, maka kita mempunyai hak waris atas kerajaan Allah.
Nah, jadi kita punya hak legal sebagai anak-anak Allah, ya, karena Yesus Kristus. Baca di Roma pasal yang ke-8. Pembenaran karena iman. Ya, kenapa? Pembenaran karena iman, ya, karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, istilah pembenaran atau justification ini merupakan istilah di mana seseorang dinyatakan benar dalam hubungannya dengan Allah. Ya, hubungannya dengan Allah benar. Kenapa benar? Karena telah dikuduskan, ya, dikuduskan oleh darah anak domba, darah Yesus Kristus di kayu salib. Nah, pembenaran ini merupakan tindakan Allah mengumandangkan bahwa orang berdosa itu benar di matanya. Ini terjadi dengan pengampunannya. Kita percaya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita juga minta pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa-dosaku yang kuperbuat, sadar maupun tidak sadar. Ya Tuhan, ampuni saya. Kuduskan, sucikan saya oleh kuasa darah-Mu. Maka kita mengalami yang namanya pembenaran, karena kita diampuni dosa-dosa kita. Ya, kita diampuni kehidupan kita dari segala keterikatan dengan dosa, kecemaran dosa. Kita dikuduskan, ya. Kita dikuduskan, ya. Kita dibasuh dengan darah anak domba. Kata dibasuh dengan darah anak domba berarti kita dicelup, dicuci bersih oleh darah anak domba. Ini istilah, hanya seperti istilah, ya. Tetapi memang ini akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita bertobat, minta kuasa darah Yesus menyucikan kehidupan kita. Maka seolah-olah seperti kita itu direndam di dalam darah anak domba, kita disucikan, dikuduskan, ya. Nah, ada dua aspek dalam pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus. Ada pengampunan dosa, ya, pengampunan akan dosa kita, ya, pengampunan kehidupan kita dari segala kenajisan, kecemaran dosa. Nah, yang kedua, diangkatnya dosa dalam kehidupan kita, dan kemudian kita diperdamaikan, kita berakhir keterpisahan antara manusia dengan Allah, ya, manusia dengan Allah, ya, karena manusia terpisah dari Allah karena dosa-dosa. Siapakah yang dapat memisahkan manusia dengan Allah? Ya, karena dosa-dosa kita, ya. Jadi manusia berusaha untuk kembali kepada Allah, mencari Allah, tetapi manusia tidak menemukan Allah. Ya, mereka bahkan menciptakan Allah-Allah dalam pikiran mereka. Allah-Allah yang kemudian diciptakan dalam pikiran ini diterjemahkan. Ya, oh, karena Allah itu adalah sesuatu yang besar, supranatural, kuat, berkuasa, maka hal-hal yang besar, hal-hal yang kuat, hal-hal yang menggambarkan keagungan itu akhirnya disembah oleh manusia. Manusia tidak dapat mencapai Allah. Yang ada adalah Allah yang datang mencapai manusia, ya, untuk kemudian kembali mendamaikan dirinya lewat karya Yesus Kristus di kayu salib. Oke, terjemahan Yunani untuk pembenaran dikaiosis, ya, artinya to justify. Jadi erat dengan dikaiosune. Dikaiosune ini berarti kebenaran atau righteousness. Sehingga ketika kita dibenarkan, maka kita hidup di dalam kebenaran. Kenapa kita hidup dalam kebenaran? Karena kita telah dibenarkan oleh darah anak domba. Nah, darah Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama digunakan istilah sedek atau sedekah, ya, artinya seorang yang dinyatakan benar oleh hakim
dan terbebas dari rasa bersalah. Sudah tidak ada lagi tuduhan yang bisa membuat kita mengalami rasa bersalah. Sehingga Yohanes 3, 24, 26, Yohanes pasal 3, 23, 24. Yohanes 4 ayat 23, 24 di situ dikatakan kepada siapa yang harus dia menyembah Bapa, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu berarti kita menyembah berdasarkan pimpinan Roh Kudus, kita hidup di dalam Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran. Jadi tidak ada dosa lagi. Kita bebas ya dari rasa bersalah. Kita dilayakkan untuk menyembah Sang Raja. Pembenaran bermula dan berakhir pada Allah. Ya, Roma 3 ayat 26. Ya, coba baca bersama-sama Roma 3 ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Allah itu akan menunjukkan keadilannya pada masa kini dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pembenaran juga terdapat dalam Yesus Kristus karena iman. Ya, kita beriman kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Coba kita bandingkan dengan Abraham, Roma 4 ayat 2 dan 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketika hal yang sama dengan Abraham terjadi dalam kehidupan kita, kita mempercayai Yesus Kristus Tuhan, maka itu diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran. Ya. Ayat 3, sebab ya ayat 3 kembali bahwa lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Lalu percayalah Lilis kepada Yesus. Lalu percayalah Aprikal kepada Yesus. Lalu percayalah Sebi kepada Yesus. Lalu percayalah kita semua kepada Yesus. Dan di situ dikatakan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada setiap kita sebagai kebenaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar Allah membenarkan manusia bukan karena perbuatannya, melainkan karena percayanya. Makanya saya katakan bahwa bukan perbuatan baik kita yang membuat kita diselamatkan, ya, tetapi karena kita percaya, beriman, maka kita mengalami keselamatan. Dan karena kita telah mengalami keselamatan, kita hidup dalam keselamatan, maka kita harus berbuat baik sebagai representasi atau pernyataan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, apa hasil dari pembenaran? Ya, hasil dari pembenaran. Nah, seorang yang sungguh dibenarkan akan memanifestasikan perbuatan kebajikan dalam hidupnya. Yang tadi saya katakan, bahwa kalau kita sudah yakin kita diselamatkan, kita telah dibenarkan, maka kita harus mengalami atau memanifestasikan atau menyatakan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Nah, hasil perbuatan kebajikan itu dari hasil pembenaran, yakni bahwa kita berdamai dengan Allah. Yang kedua, kita mempunyai akses untuk masuk ke hadirat Allah melalui doa dan penyembahan. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, maka
Ini tabir bait Allah yang membatasi antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, ruang kudus itu ada 3 benda-benda di situ, ada kandil, ada meja roti pertunjukan, ada meja api, meja doa, meja api doa kemenyan, ya, yang harus dipelihara supaya tidak mati. Nah, lalu kemudian di belakang tabir ini, ruang maha kudus ini, di situ tempat tabernakel, tempat di tempat penyimpanan 2 loh batu, tongkat Musa, mana itu, ya. Nah, itu jadi di balik ruang maha kudus ini itu tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali oleh imam besar, hanya sekali setahun saja untuk membawa korban keselamatan bagi umat Israel. Nah, ketika Yesus berkata sudah selesai, maka tabir bait Allah ini atau tirai bait Allah ini terpisah, ya, robek, terpisah, yang melambangkan bahwa tidak ada lagi pemisahan, ya, tidak ada lagi penghalang antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, kenapa demikian? Karena Yesus telah masuk memberikan kehidupannya sekali untuk selama-lamanya sebagai korban, ya, korban keselamatan bagi umatnya. Sehingga kita tidak perlu lagi ketika kita berdoa, kita tidak lagi perlu pakai pengantara imam-imam. Jadi kalian tidak datang kepada pendeta, lalu Pak Pendeta titip doa. Pak Pendeta titip doa, doakan saya seperti ini. Tapi kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Ya, kita langsung berdoa kepada Tuhan. Kita tidak pakai titip-titip doa lagi. Ya, kita langsung berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Nah, hasil dari pembenaran berikutnya adalah kita mengalami pembebasan dari hukuman dosa. Apa hukuman dosa itu? Hukuman dosa itu adalah maut. Roma pasal 8 ya menyatakan kita telah dibebaskan. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-33, ya, di situ dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Berarti kita dibebaskan dari hukuman dosa, maut, ya, kematian kekal. Nah, hasil dari pembenaran berikutnya adalah pembebasan dari murka Allah. Ya, apa murka Allah? Api yang menyala-nyala, yang tidak akan kunjung padam. Maka di situ semua orang yang tidak ada namanya dalam buku kehidupan akan dibuang ke situ dan akan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Ya, itulah kematian kekal. Nah, jadi kita tidak mengalami murka Allah atau kematian kekal, ya, tetapi kita mengalami berkat penebusan. Ya, kita mengalami keselamatan daripada Tuhan. Nah, pembenaran menjadikan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Itu sebabnya kita layak memanggilnya, ya Aba, ya Bapa. Kan tahu lagunya, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Ya Aba, Bapa. Kita layak untuk memanggil Tuhan atau Allah Bapa kita. Ya Aba, ya Bapa. Ini menggambarkan ada hubungan yang sangat dekat. Hubungan antara anak dan Bapa. Kita yang mengalami pembenaran, dibenarkan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita layak memanggil Allah Bapa sebagai Bapa kita. Ya, ya Aba, ya Bapa. Nah, jadi sekarang kita masuk dalam istilah kelahiran baru. Tadi kita membahas pembenaran. Nah, istilah kelahiran baru dalam bahasa Yunani genete anoten. Ya, genete anoten yang berarti dilahirkan kembali. Kata anoten juga berarti kembali dan juga bisa berarti dari atas. Jadi kembali dari atas. Ya, dari kombinasi antara genete dan anoten ini artinya lahir baru, dilahirkan kembali. Ya. Nah, dalam Titus 3 ayat 5 ditulis lotro palingenaias yang berarti oleh pembasuhan atau pelepasan atau penebusan, dan anakainoseos yang berarti pembaharuan oleh Roh Kudus. Jadi kenapa kita bisa mengalami kelahiran baru? Karena roh kita diperbaharui, dan pembaharuan ini dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, istilah Alkitab untuk kelahiran baru, dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh, diciptakan kembali roh kita yang telah mati, roh kita kembali dihidupkan dari mati secara rohani, ada pembaharuan manusia batin, inner man kita, manusia batin, ya, dan kita mengenakan manusia batin, manusia yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, ini istilah-istilah Alkitab untuk kelahiran baru. Istilah kelahiran baru dan pertobatan itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Ya, pertobatan itu merupakan tindakan kita berpaling dari dosa kepada Kristus. Ya, di sini salib Kristus. Orang yang berdosa itu artinya menjauh dari Kristus. Tetapi bertobat adalah pembaharuan budi kita, akal budi kita. Kita kembali kepada, kita sadar bahwa kita telah jauh daripada Kristus, dan kita kembali kepada Kristus. Itu artinya bertobat. Ya. Sementara kelahiran baru merupakan peristiwa orang berdosa dijadikan baru atau ciptaan baru oleh kuasa Roh Kudus. Nah, ketika kita sadar bahwa kita berdosa, kita bertobat, ya, kita kembali percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita mulai berbalik kepada Kristus, kita mengalami yang namanya ciptaan baru atau kelahiran baru oleh kuasa Roh Kudus. Nah, pertobatan berkenaan dengan respon manusia kepada tawaran keselamatan. Jadi kita berespon terhadap ini manusia, kita berespon terhadap tawaran keselamatan, ya. Tetapi kemudian kelahiran baru itu kita ditransformasi oleh Allah, diubah oleh Allah. Ia memberikan kepada kita vitalitas baru atau kehidupan yang baru, dan tuntunan ketika kita menerima Kristus Yesus. Kita bertobat kembali kepada Kristus. Kita percaya kembali kepada Kristus. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan mentransformasikan kehidupan inner kita ini. Kehidupan yang di dalam kita ini. Ya. Hasil dari kelahiran baru, yang pertama menjadikan orang percaya sebagai anak Allah. Ya, kita dijadikan anak Allah.
kita diangkat sebagai anak Allah, ya kita diberikan hati yang baru, ya hati yang baru, tempat di mana Roh Allah akan berdiam, dan kita dijadikan sebagai pewaris kerajaan Allah atau kodrat Allah, kerajaan Allah, ya. Dan ketika kita lahir baru, maka kita ada benih ilahi dalam kehidupan kita, dan benih ilahi ini merupakan hadirnya ciri hidup kasih kita kepada saudara seiman yang lain, sehingga kita berbuat kebajikan untuk mereka. Ya, nanti dibaca ayat-ayat ini, ya, dibaca, dipahami, ya. Karena siapa tahu ayat-ayat ini bisa keluar di ujian nanti. Siapa tahu. Ya, dan menjadikan kita percaya dan berbuat kebenaran. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus seharusnya tidak berbuat dosa lagi. Dia harus berbuat hal-hal yang benar sesuai dengan kodrat ilahi yang ada di dalam kehidupannya. Dia tidak berbuat dosa, dia harus berbuat benar, dia harus berbuat kebajikan, ya. Dia tidak lagi hidup dalam dosa. Dan apa yang dilakukan orang yang telah dilahirkan kembali, ya, mengalami kelahiran baru. Nah, orang-orang ini harus melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa? Baca firman Tuhan. Temukan di situ. Dan kesimpulannya adalah dari pelajaran ini, pembenaran dan kelahiran baru itu adalah dua hal yang prinsip dalam iman Kristen dan tidak bisa dipisahkan. Ya, dua hal yang prinsip yang tidak dapat dipisahkan. Jadi pembenaran merupakan karya Allah yang membenarkan orang-orang percaya, sedangkan kelahiran baru adalah hasil respon orang percaya terhadap tawaran keselamatan dari Allah. Dan dua hal ini harus kita alami dalam kehidupan kita. Minggu lalu saya sudah berdoa, mendoakan kalian dan kalian ikuti. Dan percayalah bahwa kalian sudah mengalami yang namanya kelahiran baru, ya, di dalam Tuhan. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus, engkau bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oke. Apakah penjelasan saya jelas atau kurang jelas atau ada pertanyaan? Silakan. Silakan untuk ditanyakan. Ayo. Ayo, siapa yang tidak merasa jelas, silakan bertanya. Sebelum saya yang bertanya, silakan. Ayo, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap paham dan saya sekarang yang akan bertanya. Apakah pengertian daripada pertobatan? Ayo, silakan. Apakah pengertian dari pertobatan?
Ayo. Saya harap di kelas ini kalian bisa kreatif, ya. Ya, silakan Graciela. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, pertobatan itu berarti kita mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, lalu berkomitmen dan berjanji kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa lagi, Pak. Oke, ya, terima kasih. Baik, yang lain, apa pengertian daripada pertobatan? Saya, Pak. Ya, silakan. Sri Indah. Menurut saya pertobatan itu sadar bahwa kita manusia berdosa dan berbalik kepada Yesus Kristus, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, siapa tadi? Christine. Ya. Pertobatan yaitu menyesali atau mengakui kesalahan atau perbuatan yang pernah dibuat. Oke, baik. Bagus, tiga-tiganya bagus. Oke, yang lain. Saya, Pak. Ya, silakan Elan. Pertobatan adalah proses untuk sadar dan menyesal akan dosa-dosanya. Iya, proses sadar dan menyesal akan dosa-dosanya. Oke, terima kasih, Elan. Oke, yang lain lagi. Ya, jadi apa yang disebutkan atau yang telah dijawab oleh teman-teman kalian semuanya baik, bagus. Jadi pertobatan itu adalah ketika kita sadar bahwa kita berdosa dan kemudian kita minta ampun akan dosa-dosa kita, lalu kemudian kita berbalik arah kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita hidup kembali, hidup di dalam kebenaran. Ya, kita mengalami kebenaran daripada Tuhan. Oke. Sebenarnya yang bertobat itu apa di dalam kehidupan kita? Apa yang mengalami pertobatan? Yang mengalami kesadaran itu? Apakah perasaan kita, hati kita, kehendak kita, pikiran kita? Ayo, silakan. Hati nurani, bukan, Pak? Hati nurani. Oke. Jadi ketika kita bertobat, kita kembali percaya Yesus Kristus Tuhan, kita menerima keselamatan, hati nurani kita diperbaharui oleh Tuhan. Tapi yang bertobat itu apa? Yang bertobat itu apa? Apa yang mengalami pertobatan? Ya, silakan. Coba baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Coba silakan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, silakan.
Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Ayat yang kedua disebut apa di situ? Pembaruan budimu. Apa itu budi? Apa itu budi? Apakah ini ibu budi, ini bapak budi, ini adik budi, ini kakak budi? Apa itu budi? Nilai atau perilaku manusia, Pak. Nilai atau perilaku manusia. Oke, baik. Ya, yang lain. Apa itu budi? Apa itu budi? Akhlak. Ayo, ya. Ya, Semi. Akhlak. Akhlak. Akal. Akhlak. Oke, coba yang lain. Ya. Akal. Ya, Vinkan apa? Akal, Pak. Ya. Apa? Akal. Akal. Akal, Pak. Akal budi. Ya, oke. Ya, apa itu akal budi? Perasaan. Perasaan. Oke, belum terlalu tepat. Akal budi. Apa itu akal budi? Akal budi adalah kemampuan untuk memahami sesuatu, Pak. Kemampuan untuk memahami. Berarti kalau kemampuan untuk memahami itu bicara apa? Nah, kemampuan untuk memahami itu bicara apa sih? Misalnya kalau kita bisa memahami, misalnya ada masalah, Pak, kita pahami dulu masalahnya. Nah ya, yang dinamakan kemampuan untuk memahami itu adalah apa? Akal sehat. Apakah? Kalau sehat. Nah, kalau kita menggunakan apa untuk bisa memahami? Pikiran. Ya, pikiran. Akal budi itu adalah pikiran. Ya, jadi apa yang bertobat pertama kali itu adalah pikiran kita. Pikiran kita harus mengalami metanoia. Metanoia, meta perubahan, noia nous pikiran, perubahan pikiran. Ya, itu jadi kita sadar, usaha sadar itu dimulai dari mana? Dari pikiran kan. Usaha sadar. Sadar itu bicara apa? Kita kembali berpikir bahwa kita ini sudah berdosa. Karena sudah berdosa, maka harus meninggalkan dosa itu dengan cara apa? Berbalik kembali, tinggalkan dosa, berbalik kepada Bapa. Contoh anak bungsu yang terhilang. Tahu kisah anak bungsu yang terhilang? Tahu? Ya, coba kita baca. Di mana itu anak bungsu yang terhilang?
dalam Lukas 15 tentang perumpamaan tentang anak yang terhilang, ya, anak yang hilang, Lukas 15. Jadi orang tua ini, si bapak ini mempunyai dua anak, anak sulung dan anak bungsu. Lalu kemudian datanglah si anak bungsu ini kepada sang bapak. Dia bilang, "Bapak, berikanlah seluruh bagianku, warisanku, ya, seluruh warisanku." Ini memang anak yang durhaka sebenarnya. Karena biasanya itu orang yang dapat warisan itu kalau orang tuanya sudah meninggal. Ini orang tuanya belum meninggal, tapi dia sudah minta warisannya. Sudah, bapaknya kasih warisannya. Apa yang dia lakukan? Dia pergi tinggalkan rumah bapaknya. Kemana dia pergi? Dia pergi ke kota di sana. Dia berfoya-foya di sana. Dia memboroskan semua harta miliknya. Dia berfoya-foya, ya. Dia dugem, dia mabuk, dia macam-macam yang dia lakukan. Dan sampai suatu hari dia habis-habisan, hartanya habis, dan orang mulai tinggalkan dia satu-satu. Dan untuk memenuhi kehidupannya, dia mencari kerja dan tidak ada yang menerimanya. Kemudian dia mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga babi. Ya, menjaga babi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia rasa lapar. Dia bahkan mau makan itu makanan babi, tidak bisa karena dilarang. Akhirnya dia sadar. Ayat yang ke-17, Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lalu anak ini berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nah, kisah ini ketika dia mulai bertobat, kisah ini mulai dari mana? Ia menyadari keadaannya. Setelah ia menyadari keadaannya, ia bangkit, lalu pergi kembali. Ya sama tadi saya katakan, ya ketika kita jauh dari Tuhan, lalu kemudian kita sadari keadaan kita sudah jauh dari Tuhan. Lalu kemudian kita bertindak kembali lagi kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu namanya pertobatan. Yang dimulai dari pikiran yang mengalami metanoia. Ya, kesadaran. Nah, jadi kalau orang yang tidak sadar-sadar, dia tidak akan pernah bisa bertobat. Ya. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu kalian siap-siap. Ya, siap-siap. Apakah minggu depan itu kita akan meet atau lanjut materi dulu? Ya, siap-siap saja. Apakah kita akan meet
berarti meet dari pelajaran 1 sampai pelajaran 7. Ya, meet-nya. Pelajaran 1 sampai pelajaran 7. Siap-siap saja, pelajari kembali, ya. Apakah kita akan meet atau semoga kita lanjut di pelajaran ke-8. Kalian siap-siap. Ya. Ya, kalau Tuhan gerakan saya untuk tetap lanjut materi, ya kita akan lanjut pelajaran selanjutnya. Tapi jika tidak, berarti kita akan meet, ya. Bagaimana proses meet-nya? Tunggu, ya. Tunggu tanggal mainnya. Ya, itu begitu Ibu Ketua kelas dan semua, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan soal ini? Ya. Ada yang ingin ditanyakan soal apa meet-nya, ujiannya, seterusnya. Ya. Pak mau bertanya kalau jadi lisan atau tulisan? Lisan atau tulisan? Berdoa saja. Ya. Maunya apa? Lisan atau tulisan? Tulisan, Pak. Tulisan. Ya. Berdoa saja. Berdoa, Tuhan tolong dosenku supaya kasih kami ujian tulisan saja Tuhan. Ya. Kalau doamu kencang, ya Tuhan gerakan saya untuk kasih tulisan, ya puji Tuhan. Kalau doanya kalian kurang kencang, ya berarti ada hal yang lain. Ya. Apalagi? Mau pilihan ganda atau penjelasan? Pak, kira-kira minggu depan kami offline atau online? Meet-nya. Meet ya, Online. Oh, makasih Pak. Online. Ya, online. Karena itu pasti saya ada di luar kota itu. Tanggal 1 sampai 12 saya ada di Palopo, Mangkutana, Palopo, dan Toraja. Ya. Saya akan beredar-edar di sekitar sana. Ada lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada, silakan dibuka kameranya. Kita akan foto bersama. Ya. Maaf Pak, saya ada di tempat ibadah. Nggak bisa off-cam. Oh begitu. Kasih kameramu ke Ibu Pendeta atau Bapak Pendeta. Ya, sudah semua? Buka kamera. Siap, kita foto. 1, 2, 3. Ya, slide berikutnya. Ya. 1, 2, dengan gaya yang heboh. 1, 2, 3. Tunggu, kenapa sih? Sebentar. Ada. Oke, ulang. 1 slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Silakan siapa yang pimpin doa?
Ya, ketua kelas siapa yang pimpin doa? Iya, Pak. Tapi agak ribut, Pak, di sini karena ada pestanya nenek. Oh, ya. Di Toraja kah? Iya, Pak. Ada piong kah? Ada, Pak. Ada, Kak. Saya di Toraja nanti sekitar tanggal 7 di sana. Di Toraja bagian mana, Pak? Dua-dua. Toraja. Kali Rantepau. Tanggal Iya, 7 sampai tanggal 12 saya di sana. Nanti kalau siapa Pak, mau kalau bertemu di di Makale, Toraja, Pak, di bagian mana di Makale, Pak? belum tahu. Nanti pokoknya antara tanggal 7 sampai tanggal 12 WA ke saya informasi tempatnya. Ya. Oke. Ya, siapa yang pimpin doa? Boleh yang di bawahnya Hendrik dulu. Nanti saya buat jadwal doa baru. Ya, silakan. Siapa di bawahnya Hendrik? Siapa? Ya, siapa yang jadwalnya setelah Hendrik? Ya, kalau enggak saya tunjuk. Irmawati, pimpin doa. Irmawati. Ya. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih. Sekarang kami telah mempelajari apa yang dosen kami telah berikan ya Tuhan. Berkati apa materi yang dosen kami berikan supaya kami dapat mengerti dan memahami dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati kami semua dalam kegiatan kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukannya ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.